Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan sama-sama belajar menulis satu kata yang saya ambil dari salah satu kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Namun sebelum ke situ, saya akan membagikan kepada teman-teman beberapa kaidah yang berhubungan dengan penulisan kata Sriwijaya ini. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita menyusun kata Sriwijaya, saya akan membagikan beberapa kaidah yang berhubungan dengan kata Sriwijaya ini, terutama cara menuliskan vokal A yang berada di tengah dan di akhir atau di akhir. Jadi, kaidah pertama adalah kaidah penulisan suku kata vokal A tengah akhir. Pertama adalah ketika kita menemukan huruf D, R, L, W, yang bervokal A, kalau saya menyederhanakannya adalah dari lawang yang bervokal A, maka ini bagaimanapun posisinya, mau di depan, di tengah, atau di akhir, itu menggunakan alif. Itu wajib menggunakan alif. Contohnya kata mada. Nah, mada ini adalah da, ini masuk ke dalam kaidah ini yang harus menggunakan alif. Lalu kata yang lain mungkin sara, sara, gitu ya, dan seterusnya. Kaidah yang kedua adalah ketika suku kata bervokal A kedua itu harus menggunakan alif jika suku kata vokal A yang pertamanya tidak menggunakan bukan merupakan suku kata vokal A atau tertutup. Baik, saya tulis saja ya. Suku kata vokal A menggunakan alif jika ini yang kedua, suku kata vokal A yang pertama tidak bervokal A atau tertutup. Contohnya seperti ini ya, biar agar mudah. Kata manja. Nah, sukma pun juga sama ya. Ma ini tidak menggunakan alif, jadi dapat ditulis sukma. Nah, contoh yang lain misalkan kata sisa. Nah, ini sa-nya ini menggunakan alif, A-nya dilambangkan dengan alif karena suku kata yang pertamanya ini adalah pertama bukan vokal A, kedua bukan tertutup, maka dapat kita tulis untuk vokal A yang di berikutnya itu menggunakan alif seperti ini, sa. Nah, seperti ini ya. Contoh yang lain boleh teman-teman explore ya, cari sendiri. Nah, yang ketiga adalah suku kata bervokal A yang berada di awal itu selalu menggunakan alif. Apapun suku kata berikutnya bentuknya seperti apa, yang jelas ketika suku kata bervokal A berada di awal kata itu selalu menggunakan alif wajib. Sekian saya.
suku kata vokal A yang kata pertama tuh wajib gunakan alif. Misalkan saya nah gitu ya. Lalu yang keempat, untuk huruf K dan G yang berada di akhir kata, berada di suku kata yang terakhir, tidak dilambangkan oleh alif. Yang bervokal A tidak menggunakan alif bagaimanapun bentuk suku kata sebelumnya. Ya, saja ya. K dan G tidak ditambahkan alif. Ini yang vokal A. Misalkan suka. Meskipun ini bisa masuk ke dalam kaidah yang ini ya, yang kedua ya, karena suku kata pertama ini bukan alif, bukan tertutup, maka seharusnya K ini dapat dilambangkan dengan alif. Namun pengecualian untuk huruf K dan G itu tidak menggunakan alif. Suka, begitu ya. Jadi tidak suka seperti ini ya. Nah, tidak seperti ini ya. Untuk G sendiri misalkan suga. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak menggunakan alif, tidak. Nah, tidak seperti ini. Nah, seperti itu mungkin. Jadi dapat kita tulis untuk Sriwijaya ini ya. Ada huruf Sri, Wijaya. Ini adalah suku kata bervokal I, ini suku kata bervokal I, ini suku kata bervokal A, suku kata bervokal A. Ini dapat kita tulis ya, sin, ro, ya, wi, waw dan ya juga. Ja kita tulis dulu per suku kata dulu ya, per suku kata dulu. Ja, ya. Nah, lalu kita gabungkan, dan ketika kita gabungkan kita akan mengikuti kaidah-kaidah yang cara menulis suku kata bervokal A yang berada di akhir. Sri, Wijaya. Sri, Wijaya. Ja ini dapat kita tambahkan alif ya, karena kata sebelumnya ini bukan alif, bukan vokal A dan bukan tertutup. Ja, Sri, Wijaya. Nah, ya ini tidak boleh digunakan, tidak boleh ditambahkan alif, karena di suku kata sebelumnya ini adalah vokal A, sebagaimana yang telah kita bahas yang nomor berdua ya. Ja berarti hanya seperti ini. Seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman. Silakan praktekkan sendiri untuk kata yang mirip dengan ini. Terima kasih telah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.